الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباد المؤمنين والمؤمنات أحمده سبحانه وتعالى وأسأله مزيد من فضله في جميع الأوقات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Pertama-tama marilah sama-sama kita sanjungkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang berbahagia ini kita sudah dapat menunaikan ibadah yang difardukan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum yang berbahagia ini, untuk memanfaatkan sisa-sisa hidup kita, ada yang tersisa beberapa bulan lagi, ada yang beberapa tahun malah Allah memberikan umur kita panjang. Semoga dalam umur kita yang panjang itu tentunya kita tidak lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kapan, di mana Allah Ta'ala tidak pernah memberitahukan kepada kita. Beliau menjemput kita kapan beliau kehendaki. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita bertakwa kepada Allah, yaitu intisabu awaluhu bihillah wajitabu nawahihi, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan kita menjauhkan larangan Allah. Ketika kita menjaga perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat dan rahmat yang tiada terhingga. Karena Allah yang paling sayang kepada orang yang takwa. Allah berfirman, inna indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang di sisi kami adalah orang yang takwa. Hadirin yang berbahagia, pada bulan ini seluruh Indonesia, malah seluruh dunia, pada tanggal 27 Rajab memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya momen Isra Mi'raj itu kita jadikan sebagai ulang tahun kewajiban salat. Adanya bulan Isra Mi'raj teringat kita perjuangan Rasulullah menjemput salat yang tujuannya diberikan kepada umat ini. Ibadah salat itu adalah ibadah yang sangat urgen.
Dan ibadah salat itu ibadah yang paling utama. Tentunya setiap ibadah yang kita lakukan semata-mata mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian Allah sangat menanti-nanti, mewanti-wantikan agar kita meningkatkan sebuah prestasi iman, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau sudah takwa kepada Allah, harusnya kita jaga keistiqamahan takwa tersebut, konsistensinya dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ketakwaan kita itu tetap kita jaga. Dengan demikian, ketika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kamu benar-benar menyerahkan urusanmu kepadaku, kata Allah, akan aku cukupkan kebutuhanmu, akan aku jagakan kamu. Dengan kita jaga dengan baik, di mana kekurangan kita periksa kekurangan itu. Hadirin yang berbahagia, tentunya sakit kita datang kepada dokter periksa. Sakit iman tidak pernah kita datang kepada dokter iman periksa. Sekarang mari sama-sama kita coba menghisap-hisap, kita hitung diri kita. Semoga kita periksa kekurangan itu untuk dapat kita perbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Allah berfirman lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia melainkan engkau membawa iman, melainkan engkau membawa Islam, dan engkau membawakan ihsan. Jika demikian, kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, dibantu oleh Allah, dituntun oleh Allah, bisa kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan demikian membawa umat Islam ini yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin wa mujibus sailin. Semoga itu dapat kita dapati. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Tentunya ibadah yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah menjaga salat yang 5 waktu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayya amal afdal ya Rasulullah?" Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, as-salatu fi awali waktiha. Amal yang paling afdal, kata Rasulullah, kamu salat di awal waktu. Jangan tunda-tunda salat itu. Yang sekarang itu barangkali sudah sedikit kita kurangi memperhatikan hal itu. Yang azan biar azan, yang kerja tetap kerja. Sekarang kita robah,
Mari sama-sama kita ikuti sabda Rasulullah. Ketika azan, kita hentikan kegiatan kita. Kita jeda sejenak. Seperti kita lihat di negeri-negeri lain, di Arab Saudi, begitu azan mereka tutup kedai. Mudah-mudahan ketularan yang demikian itu dapat kita nikmati. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita melaksanakan salat itu perlu ada ilmu salat. Perlu ada ilmu untuk kita kerjakan salat itu. Allah Ta'ala sangat senang menerima salatnya itu ketika dalam keadaan khusyuk, ketika dalam keadaan tawadhu, merendahkan diri kita. Dalam salat kita lupakan kegiatan-kegiatan yang lain. Hati kita hanya terfokus, huzur hati kita hanya kepada Allah. Itu yang dia minta oleh Allah. Kemudian dalam salat kita merendahkan diri hanya kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang berbahagia, tentunya ketika kita mengabaikan salat berjamaah, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran-ganjaran kepada kita. Karena kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita 12 ganjaran. Ada ganjaran yang kita dapati di dunia, dan ada juga ganjaran yang kita dapati pada saat kita sakaratul maut, dan ada juga ganjaran yang kita dapati ketika dalam kubur dan di hari akhirat. Tentunya itu kita doakan supaya itu ganjaran tidak akan kita dapati. Mudah-mudahan selalu kita menjaga salat berjamaah. Ketika kita tunaikan salat berjamaah dengan niat yang ikhlas, selesai salat Jumat ini kita berniat, ya Allah, Engkau panjangkan umur saya, semoga saya dapat melaksanakan salat asar secara berjamaah. Selesai kita salat asar, kita berdoa lagi kepada Allah dengan niat yang tulus. Ya Allah, Engkau panjangkan umur saya, semoga saya dapat menunaikan salat berjamaah maghrib. Maghrib begitu juga kita doakan dan niat dengan hati, ya Allah, panjangkan umur saya, semoga saya dapat menunaikan salat berjamaah Isya. Isya begitu juga kita selalu berniat, semoga kita dapat salat subuh secara berjamaah. Dengan demikian hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keuntungan-keuntungan dunia dan keuntungan-keuntungan akhirat. Keuntungan dunia dimudahkan kita dalam segala urusan. Allah Ta'ala menolong kita dalam kesempitan. Allah Ta'ala memberi kesempatan kita ketika orang lain tidak mendapat kesempatan. Kenapa? Karena kita selalu bersama dengan Allah. Kemudian hadirin yang berbahagia, salat kita itu nampak dilihat cahayanya keluar. Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat kamu itu yang saya minta, kata Allah, salat kamu itu yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang salat tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Orang salat tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diredai oleh Allah. Kalau sekiranya
salatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkarnya itu, ada kekurangan dalam salatnya. Ada apa yang kurang dalam salat kita? Dalam salat di sana semua ada. Ada permintaan, ada minta ampun, ada puji kita kepada Allah, dan ada perjanjian kita buat dengan Allah. Dan perjanjian itu benar-benar karena Allah. Usalli fardhal jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, saja aku tunaikan fardu Jumat 2 rakaat bukan karena saya, lillah, karena engkau ya Allah. Ucapan yang kita katakan karena Allah itu wajib kita pertanggungjawabkan. Jangan asal kita ucapkan saja. Kita pertanggungjawabkan dengan akhlakul karimah. Begitu salat keluar salat, kita akhlak kita berubah. Berakhlak orang salat. Bagaimana akhlak orang salat? Dia itu inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan matiku benar-benar karenamu ya Allah. Perjanjian itu kuat. Yang kita buat perjanjian oleh kita sehari semalam 5 kali. Belum lagi kita tambah dengan salat-salat sunat yang itu tidak pernah kita lupakan. Ketika keluar dari salat itu tidak mampu kita laksanakan. Bagaimana Allah dengan kita? Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari cahaya salat yang ada pada diri kita itu dapat memancarkan kepada kelakuan-kelakuan kita sehari-hari. Kita bisa bersikap dengan orang, pada orang tidak ada hak kita, pada kita ada hak orang, aman. Tapi ketika pada orang ada hak kita, pada kita tidak ada hak orang, tidak jadi aman, kacau. Ketika orang mengatakan kepada kita, wajar, kita ini orang yang hina, kenapa kita tawadhu? Karena dalam salat tidak boleh ada penyakit. Kalau orang salat ada penyakit, salatnya tidak diterima. Apa penyakitnya? Penyakit khusyuk itu kalah khusyuk ketika ada penyakit. Khusyuk itu bisa sehat ketika tidak ada penyakit. Tapi kalau khusyuk itu ada penyakit, khusyuk itu akan sakit dia. Yang pertama, dalam salat tidak boleh ada riya, menampakkan salat kita kepada orang lain. Dalam salat tidak boleh ada kita ujub. Dalam hati kita mengatakan akulah yang paling bagus salat, orang lain tidak bagus salat. Yang menilai salat kita bukan kita, lillahi rabbil alamin, Allah yang menilai. Oleh karena itu titik perjuangan kita yang terakhir mencari reda Allah, bukan mencari reda makhluk. Ketika kita mencari reda makhluk, nanti di yaumil akhirat kita minta pahala salat kita, ya Allah, aku selalu dulu menjaga salat berjamaah tiap waktu, mana salatku? Allah menjawab, pahala salat kamu, kamu ambil pada saudara-saudara kamu yang pada hidup kamu, kamu nampakkan salat kamu kepada dia. Pahala sedekah kamu ambilkan kepada orang yang sudah nampakkan pahala itu kepada dia, tidak kepada saya.
Malu kita hadirin yang Allah titipkan kepada kita, kita berikan juga kepada Allah. Lantas kita mencari keuntungan di sana, bagaimana Allah? Marah dia. Oleh karena itu orang mengatakan begini, kalau memberikan sedekah, tangan kanan memberikan, jangan tahu tangan kiri. Itu. Kemudian hadirin yang berbahagia, tentunya kita akan menuai hasil yang baik. Kita tanam tanaman yang kita jaga dengan baik, kita akan dekat menuai hasil yang baik. Kemudian dalam salat kita juga meminta kepada Allah pada kalimat Fatihah. Setelah kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, kita puji Allah. Malik Yaumiddin, kita puji Allah. Kemudian Iyyaka nasta'in, kita puji Allah. Kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim, kalimat permintaan. Makanya Rasulullah mengatakan la salata liman la yuqra'u bil fatihatil kitab. Tidak sembayang kamu ketika kamu tidak membaca Fatihah seperti ada yang ada dalam kitab. Ihdinas siratal mustaqim dalam salat dapat doa yang paling makbul dalam salat. Salat kita tidak sempurna, makbulah itu tidak dapat. Ya Allah, berikan kepadaku jalan yang lurus. Kita perintahkan lagi Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita perintah lagi Tuhan, jalan Engkau berikan kepadaku, jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan, yaitu rasul-rasul, para nabi-nabi, para ulama-ulama itu. Ghairil maghdubi alaihim, jalan-jalannya hanagot, waladhdallin, dan sesat. Oleh karena itu hikmah dalam salat sangat besar, dan Allah tidak menerima ibadah yang lain ketika kita tidak bagus dalam salat. Rasulullah mengatakan as-salatu imanuddin, sembahyang itu tiang agama, iman agama, imam agama. Tidak bagus salat, sedekah banyak tidak berguna. Tidak bagus salat, puasa tidak berguna. Oleh karena itu salat yang paling penting. Dalam salat juga kita minta rezeki. Pada saat duduk antara dua sujud, kenapa kita harus tawadhu, rendah diri? Di sana ada tumak ninah, setiap rukun salat ada tumak ninahnya. Yang dikatakan tumak ninah itu, itulah dia tawadhu. Jangan cepat-cepat. Kita meminta kepada orang cepat-cepat, apa yang dengar? Tapi pelan-pelan. Duduk antara dua sujud memohon di sana, minta. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Tapi ketika Rabbighfirli walidayya, apa katanya? Nyopuri pegah diamnya. Imelake pe mumpuk-put. Tapi kita dengan hati yang terus, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, berikan rahmat kepadaku. Wajiburni, engkau cukupkan kebutuhanku. Warzukni, engkau berikan rezeki kepadaku. Warfa'ni, engkau angkatkan derajatku. Wahdini, engkau berikan petunjuk kepadaku. Wa'afiat, wa'afini, engkau berikan kesehatanku. Wa'afu'ani, dan engkau ampuni segala dosa-dosaku. Ada semua tercantum dalam salat. Oleh karena itu maka salat itu perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ketika salat itu tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti kita perlu periksa kembali apa yang kurang dalam salat kita. Kalau kita juga belum mampu mengunci mulut kita,
Kita periksa salat kita, apa kekurangan dalam salat kita. Kalau salatnya sempurna, alhamdulillah, yang lain juga sempurna. Hadirin yang berbahagia, moga-moga khutbah yang singkat kami sampaikan, kami mohon maaf, ada kesalahan kami minta maaf. Semoga kita menjadi umat Islam yang husnul khatimah, mendapat di akhir kalimat kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim, aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ الأمر قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبين بالخيرات رب اغفر وأنت خير الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.